Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Hai kawan-kawan, kali ini saya akan mereview majalah Nalar, ya, majalah Nalar edisi khusus tantangan literasi yang pertama, ya, edisi pertama tahun 2026. Yang akan saya review adalah artikel mengenai krisis etika dan solusinya yang ditulis oleh Bapak Asep Kurniawan SPD GR. Nah, langsung saja untuk poin besar atau garis besar dari artikel ini. Artikel ini membahas tentang etika dan sopan santun di lingkungan pelajar. Penulis menjelaskan bahwa krisis etika dipengaruhi oleh media sosial, kurangnya perhatian orang tua, lingkungan pergaulan, pendidikan karakter yang belum maksimal, serta gaya hidup yang modern. Kemudian artikel ini memberikan solusi agar sekolah, keluarga, dan masyarakat serta pemerintah bekerja sama untuk membentuk karakter anak yang baik. Nah, tentunya kawan-kawan, di tengah era globalisasi ini tentunya banyak sekali tantangan yang bisa kita dapatkan, baik itu tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam. Contohnya kalau dari luar, dari penggunaan sosial media, di mana budaya-budaya asing itu bisa masuk dengan bebas. Akan tetapi alangkah baiknya kita harus lebih bijak dalam mengambil atau mencermati budaya asing yang masuk ke negara kita ini, mana yang harus kita ambil, mana yang bisa kita terapkan, dan mana juga yang tidak bisa kita terapkan atau kita ambil. Nah, kemudian tentunya pendapat saya tentang artikel ini sangatlah bermanfaat karena mengajarkan pentingnya memiliki akhlak yang baik, terutama bagi kaum muda penerus bangsa. Saya pun setuju, akhlak atau perilaku yang baik merupakan salah satu pondasi utama dalam segala hal, mau itu dalam keilmuan, dalam kehidupan, dan yang lainnya. Karena ketika kita memiliki pribadi atau akhlak yang baik, maka semua yang kita lakukan insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik, gitu pendapat saya. Karena perilaku itu tentunya berasal dari hati nurani kita. Ketika hati kita itu baik, maka baik juga apa yang kita keluarkan, baik itu pikiran, ucapan, ataupun perbuatan. Nah, namun sebaliknya, apabila hati kita tidak baik atau kotor, maka pikiran, perkataan, dan perilaku yang kita lakukan atau kita ucapkan itu sepertinya tidak akan begitu baik. Nah, saya pun setuju bahwasanya seorang siswa tidak harus pintar saja, akan tetapi juga harus memiliki karakter yang baik, sopan santun yang baik, disiplin, jujur, serta menghormati guru dan orang tua serta sesama siswanya juga. Jadi kadangkala kita berpikir anak ini pintar gitu,
tapi kan belum tentu dengan perilakunya gitu. Tapi ketika seorang anak itu pintar, kemudian memiliki perilaku yang baik, tentunya itu sangat memiliki nilai yang sangat plus gitu, yang positif gitu. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, yaitu untuk kelebihannya memiliki pembahasan yang mudah dimengerti, urutannya sistematis, mulai dari permasalahan yang dihadapi, kemudian apa saja yang terjadi gitu ya, apa saja yang terjadi hingga yang di akhir itu ada solusi ya, ada solusinya. Kemudian artikel ini juga memberikan pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya ada sedikit kekurangan juga, mulai dari ada beberapa kata yang cukup sulit untuk dimengerti apabila artikel ini dibaca oleh anak-anak di sekolah dasar gitu. Tentunya tidak semuanya bisa dimengerti dengan mudah gitu. Jadi kita harus memilih bahasa yang lebih bisa dimengerti oleh semua golongan gitu ya, oleh semua kalangan gitu ya. Kemudian tentunya artikel ini akan lebih menarik apabila ditambahkan gambar atau ilustrasi berkenaan tentang krisis etika gitu. Apalagi kalau misalkan ditambahkan pengalaman anak yang realistis yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah dasar gitu ya. Nah, kemudian nilai-nilai yang bisa saya ambil serta kesimpulan dari artikel ini, kita semua harus menjunjung tinggi rasa hormat, sopan santun, jujur, serta bertanggung jawab, membiasakan kebiasaan positif dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah biasa menjalankan atau melaksanakan kebiasaan positif, maka semua itu akan berpengaruh pada kehidupan kita juga. Kemudian kita semua harus bisa memilih atau menciptakan lingkungan yang baik gitu. Ketika kita mendapati lingkungan yang kurang baik, alangkah baiknya kalau bisa kitalah menjadi pionir atau yang mencetus mengawali menciptakan lingkungan yang baik bagi semua orang gitu ya. Kalaupun belum bisa, kita bisa memilih lingkungan yang lain untuk kita bersosialisasi di sana. Kemudian kita juga harus menggunakan media sosial dengan bijak, karena pada saat ini banyak sekali penggunaan media sosial yang digunakan secara tidak bijak, seperti adanya penyebaran hoax gitu. Kemudian terdapat beberapa konten pelecehan dan yang lainnya gitu. Jadi kita pun sebagai orang tua, sebagai guru gitu ya, kita harus lebih bijak untuk apa? Untuk menggunakan sosial media. Nah, bijak ini bukan untuk diri sendiri saja tetapi kita pun harus berlaku bijak, mengarahkan anak-anak kita untuk sama-sama menggunakan sosial media itu dengan bijak. Dan yang terakhir yaitu prestasi tanpa perilaku yang baik bukanlah harapan atau hasil dari pendidikan. Tentunya pendidikan itu bukan hanya soal belajar di kelas, bukan hanya belajar di rumah atau hanya sedang membaca buku saja. Akan tetapi pendidikan sendiri itu adalah persenyawaan antara pikiran dan hati, di mana persenyawaan pikiran dan hati itu akan memperhalus ketika seseorang itu bertambah ilmunya, maka akan diperhalus sikapnya dan perilakunya dan tutur katanya juga gitu. Jadi review dari saya ini
Semoga bermanfaat ya, baik itu bagi saya sendiri, bagi kawan-kawan yang menonton, dan bagi penulis dari artikel ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Bye bye.